Ini buat dipelajari ya, bukan dikomentari atau tidak disukai ya, karena semua itu diambil yang baik-baik ya, yang nggak baiknya nggak usah diambil gitu ya. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari ilmu-ilmu ini ya, walaupun nggak mudah awalnya gitu, pertamanya ya. Di kehadiran dia itu kita sangat bersyukur dan alhamdulillah jadi bisa mengerti gitu ya, apa yang dimau lagi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channel aku, biar kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hoba asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan nge-share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidat. Nontonnya sambil senyum ya, biar bahagia terus hatinya. Ya, yang bertanya-tanya padahal istrinya baik, cantik gini gitu ya gitu. Oke, disimak ya. Padahal aku udah jadi istri yang baik. Ini mereka lah ya, atau kalian lah ya, bukan aku itu nggak baik. Belum baik. Kenapa dia malah tergoda wanita lain? Kalimat ini tuh sering muncul dari mulut wanita yang merasa cintanya itu sudah cukup, dirinya itu sudah perfect, atau menilai kita atau menilai orang itu sudah sempurna lah, tapi kok masih nggak setia gitu suaminya, padahal suaminya juga imannya ya plus gitu ya. Tapi ternyata tidak cukup menahan suami itu untuk setia, tetap setia aja itu nggak cukup. Seringnya istri itu bilangnya kayak gini, aku tuh kurang apa ya, padahal kalau di Dokter Aisyah Dahlan itu kan dibilang ya, kalau bukan kurang apa, tapi apa yang perlu aku tambahi gitu. Tapi ternyata bukan ini gitu ya, bener Dokter Aisyah Dahlan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahi itu apa, bukan kurang ya. Kalau kurang, Dindra rasa semua istri punya kelebihan sendiri gitu ya. Laki-laki bukan hanya butuh cinta, mereka ya Isa dulu ya, kita hormati azannya. Oke. Setelah azan nanti setelah sholat ya diprioritaskan utama sholat dulu. Setelah sholat Dindra baru upload lagi atau ini lagi ya, sambung lagi gitu ya. Karena laki-laki bukan hanya butuh cinta, mereka butuh merasa diinginkan kembali, perhatian gitu loh, sebagai seorang pria ya, bukan sekedar tulang punggung. Kadang kan kita ngerasa itu tulang punggungku kayak gitu, ya udah biar cari nafkah aja atau gimana gitu ya. Pelakor atau wanita yang berkolaborasi dengan Saiton itu tuh padahal ya mohon maaf ya, tidak lebih cantik, tidak lebih pintar, tidak lebih baik, terkadang malah good istrinya gitu, lebih segalanya istrinya gitu ya. Tapi wanita yang berkolaborasi dengan Syaiton ini tahu satu hal yang banyak sekali seorang istri sah ya, itu nggak mengingatnya, bahkan kayak abai gitu, termasuk saya ya kan. Ya awal-awal aku itu tahu ini tuh kayak apaan sih nih, nggak adil, apaan sih kok laki terus, apaan sih kok suami gini amat gitu kan.
wajar. Dinda juga gitu, makanya nggak aku share-share. Setelah aku pelajari, aku selami, aku amati, aku praktekkan tentunya ya. Kayak konten-kontenku yang di anak itu juga, aku tuh harus gak butuh teorinya aja gitu loh, butuh prakteknya juga. Setelah aku selami, ternyata ya bener ya. Kembali ke otak laki-laki dan perempuan ya. Terus juga ini tuh antara maskulin vs feminin gitu ya. Yang maskulin ini cowok, yang feminim ini cewek kayak gitu. Ya tapi Dinda nggak bisa nggak bisa kayak ngasih tahu gitu loh ke semua istri, karena nanti kita akan pro dan kontra pastinya. Jadi ini yang kira-kira bisa logis aja gitu ya, bisa berpikir ke depannya gitu. Tapi kalau yang masih menggenggam dunia ini nggak mudah sekali ya. Aku juga gitu. Waktu itu ekspektasiku tinggi, genggaman dunia aku juga ngeri sekali, scary sekali itu ya, terlalu banget gitu loh. Nggak aku lepas lah, intinya aku melekat masih ya. Itu memang nggak mudah, tapi ya belajar ya. Itu tuh sebenarnya itu nggak kuatan ketika ada perempuan yang tahu cara membuat mereka merasa hidup kembali, ya kan? Karena kan semua orang di dunia ini tuh yang dibutuhkan apa? Mencari bahagia, mencari ketenangan hati, ya kan? Gitu. Ketika laki-laki ini tuh nggak kuat, ya kan, dan ada gitu perempuan yang ini orang nyaman ya, nyambung ya, kayaknya bisa buat aku lebih bahagia nih daripada sama istriku gitu ya, seperti itu. Nah, ilmu wanita yang berkolaborasi dengan syaitan ini, pelakor ini ya, soalnya waktu itu ya mohon maaf ya mbak ya kak, itu aku sempat mendekati itu dan mencoba tahu ilmu-ilmunya gitu ya. Tapi setelah itu ya mohon maaf ya, karena memang aku ya kasihan, karena memang korbanku kali ya, kayak gitu kan. Nggak sepenuhnya suami yang nggak benar gitu, ada andil istri juga gitu ya kan. Jadi aku juga mengakui kalau memang itu yang nggak benar saya gitu, bukan lagi dia atau pasangan kita gitu. Makanya dari sini tuh emang awal-awalnya yo maunya ya bener mulu ya, manusia mana mau dipojokin, dijudge dan di lain-lain, mana mau, nggak akan ada yang mau gitu. Tapi ketika kesadaran itu mulai muncul gitu, berpikir secara logika, nalar gitu ya, ternyata ya bener gitu ya. Alhamdulillah ya, Dindra itu bukan pas lagi ya, sampai sekarang ini tuh kayak bisa buat teman-teman tuh bareng-bareng self love gitu. Yang maunya ada yang pengen, kak aku itu pengen ngakhirin hidup gini gitu ya, suamiku gini, pokoknya ada banyak yang sharing gitu loh sama aku. Itu alhamdulillah gitu, kita sama-sama belajar dan goal di tingkat yang self love, bukan lagi mencintai suami tapi mencintai diri sendiri dulu ya. Makanya Dinda sering bahas tuh tentang mencintai diri sendiri itu utama gitu ya, gitu. Baru nanti setelah kita mencintai diri sendiri dan tidak menggenggam dunia, bisa melakukan ini stepnya macam-macam lagi gitu ya. Mereka yang sharing itu ya aku sentuh hatinya dulu, terus kita sama-sama muhabah gitu, lebih konteksnya cintanya itu dalam cinta Allah, cinta Islam gitu, kayak gitu. Oke ya, selanjutnya ini nanti malah panjang ini, soalnya konsepnya nggak di sini, ini yang tentang muhabah dan lain-lain ya, ada beda lagi kontennya, banyak sekali. Oke ya, ilmu pelakor atau wanita yang berkolaborasi dengan syaitan itu bukan soal tubuh ya. Selama ini kan kita ngira tentang aset-aset yang
privasi di bawah gitu ya, tahu kan ya maksudnya apa, yaitu tubuh gitu loh ya, tentang nafsu gitu, tentang hasrat menggebu-gebu yang di bagian bawah gitu loh pokoknya ya, ya bentuk body gitu-gitu loh, terus kecantikan, terus apa gitu loh ya, ternyata bukan ya. Tapi di sini tuh soal taktik, trik, tips gitu ya. Wanita yang berkolaborasi dengan syaiton atau pelakor gitu ya, dia hadir bukan untuk menyaingi, sebenarnya itu apa ya, bahkan orang yang nggak ngerti gitu loh, nggak paham suami kita itu sudah apa namanya, sudah menikah belum, masih bujang apa-apa, biasalah ya kan, kalau seorang suami yang lagi tidak setia itu pasti ngomongnya masih bujang, udah duda atau apa ya, kayak memprivasi hubungan atau statusnya gitu. Jadi ini tuh nggak bisa ya kita bilang menyaingi atau bahkan membuat rumah tangga tidak baik-baik saja, itu tidak bisa. Awal mulanya ya dari pihak suami istri itu, tapi ya bukan untuk menyaingi tadi, tapi untuk mengisi celah perasaan emosional yang gak ada gitu di rumah, yang benar-benar hambar di rumah gitu ya. Aku menyadari itu memang benar, ketika komunikasi ya kan dirasakan sudah beda ya kayak gitu itu. Oh ya, berarti ini itu apa ya, ada celah-celah yang mungkin hubungannya dirasa hambar atau gimana. Pasti kalian yang berumah tangga pasti merasakan itulah ya. Wanita yang berkolaborasi dengan syaitan itu, dia itu melakukannya itu tanpa harus terlihat bersaing. Memang dia tidak bersaing, dia hadir dengan sendiri itu di saat suami sudah benar-benar apa, kayak tidak tenang gitu hatinya, dia cari pelarian, pelampiasan gitu loh ya. Ya ini kontenku, nanti kamu bilang atau kalian tuh bilang gak waras atau apa, aku gak terserah, gak apa-apa. Oke, semua orang mempunyai prinsip masing-masing dan berbeda-beda ya. Bukan berarti kalau self love itu mencintai diri sendiri itu terus membanggakan diri atau membenarkan diri ya, itu bukan ya, itu namanya egois, selfish, beda lagi ya. Nah jadi untuk teman-teman atau siapapun ya yang sedang diuji, yang ada kerikilnya dalam rumah tangganya, mending introspeksi diri daripada harus tidak berdamai dengan wanita yang berkolaborasi dengan syaiton. Itu tidak bisa dianggap dia itu nggak benar tuh, nggak bisa, karena dia datangnya sendiri di saat jadi suami juga lagi bersama tapi rasanya kayak sendiri gitu ya. Jadi ya apa ya, gak usah memojokkan siapa-siapa gitu, lebih ke deket ke Allah, self love, perbaiki diri, introspeksi diri gitu ya. Itu oke, dibedah satu-satu ya. Jadi dengan ini harapannya ya semua pada kasihan ya, dengan itu tuh korban. Kalau menurut Indra itu korban, bukan dia itu sengaja membuat rumah tangga orang itu gak baik-baik saja, bukan, dia itu korban. Mungkin yang sana kesendirian, dalam kesendirian, yang sini juga gitu kan ya. Bilang pro amat sama wanita yang berkolaborasi dengan syaiton gitu ya, bukan pro kak, tapi ya apa ya, ya memang adanya ketika sudah ditelusuri ya kan, ditelusuri memang tidak semuanya, tapi coba ya yang mengalami coba introspeksi diri ya, karena itu kita itu kayak merasa itu sudah perfect, ya nggak perfect sih ya, sudah kayak melakuin ini itu melayani ini itu gitu kan ya, tapi masih aja dicari celahnya ya kan gitu. Padahal kalau menurut kita itu baik, belum tentu menurut orang itu baik gitu loh
Yang bisa menilai diri kita kan ya orang lain ya. Kita sendiri tidak bisa menilai diri sendiri selain afirmasi atau ngecas energi. Oke lah ya, mari kita bedah satu persatu. Yang nomor lah ya, mari kita bedah satu persatu taktik atau trik halus yang membuat wanita yang atau will ya, enaknya will aja ya, will itu tuh justru menang di permainan yang tak ia akui. Ya gimana mau mengakui, kenal aja, tahu siapa dia aja nggak kenal gitu seluruhnya gitu ya kan. Mereka itu cuma korban ya. Will tersebut itu, wanita idaman lain itu tuh dia tidak menuntut ya, karena tahu pria itu akan kabur dari tekanan, ancaman, paksaan, aturan. Itu dia gak akan suka gitu. Semua laki-laki dan pria itu seperti itu, maskulinnya main gitu ya. Jadi dia memilih kenyamanan. Kalau yang sabar, yang sabar, neriman yo, kok suamiku itu tuh neriman banget, dia sampai gak tahu aku celahnya dia nggak suka itu di mana, itu nggak tahu gitu ya. Jadi kita itu nggak merasakan gitu, kayak kita itu udah benar aja di matanya, udah perfect sempurna aja di matanya, karena selalu membangga-banggakannya ya. Tapi ternyata setelah ada kerikil-kerikil itu aku baru tahu ya, ternyata justru orang diam itu menghanyutkan gitu ya. Nggak maksudnya ya introspeksi diri lah ya, ke diri istri ya kayak gitu. Jadi aku tuh memang nggak menuntut harta ya, tapi aku menuntut dia untuk romantis, mesra, perhatian gitu. Dan itu tuh termasuk menuntut gitu ya. Makanya aku sering bilang kalau misalkan ada suami yang nggak romantis ya, atau kelihatannya nggak perhatian, dingin gitu, itu nggak apa-apa, dia itu justru malah setia gitu. Daripada romantis terus romantisnya di mana-mana, di yang lainnya juga romantis, gimana yo gitu. Jadi ya udah biarin aja, terima aja, cari kelebihannya dia gitu ya. Bisa ya orang yang nggak romantis, nggak perhatian, dingin, tapi ketika mendapat pasangan yang romantis, dia memang bisa belajar, memang bisa romantis jadi karena dipelajari dari pasangannya. Tapi yang dangersnya, yang rawannya ini tuh romantisnya nggak terletak di istrinya aja, melainkan romantisnya ada di wanita-wanita lainnya gitu. Malah cenderung yang diemnya atau nggak romantis atau yang biasa aja itu malah cenderung setia gitu. Memang dia setia, nggak akan gimana-gimana, soalnya ya dia nggak pandai main kata gitu. Awalnya seneng ya, wih dulu suamiku nggak romantis loh, sekarang kok romantis banget, perhatian banget, spesial banget, istimewa banget ya. Ternyata di belakang romantisnya ada ya begitu. Makanya tidak usah dituntut untuk apa-apa, ya udah diterima, cari kelebihannya yaitu ya. Dua ini mendengarkan, karena tahu pria itu sebenarnya itu tidak mencari jawaban, dia itu sebenarnya udah tahu jawabannya itu apa, itu sudah tahu, tapi memang cuma pengen didengerin ceritanya itu apa gitu, tanpa harus ditanya-tanya atau diinterogasi. Nah aku yang nggak bener ya, dulu kalau aku diceritain kayak gitu malah tak interogasi. Nah itu tuh yang buat pria itu nggak suka. Itu sebenarnya nggak usah di potong-potong gitu ya, ya udah didengarkan aja, dia sudah senang gitu. 3, dia memuji bukan menguji ya. Kebanyakan kan kalau sudah istri sah gitu ya, kalau pacaran mah seringannya muji, karena kan ya lagi cinta pada pandangan pertama gitu loh ya kan, memuji. Tapi makin lama pernikahan kan yo boring dan lain-lain, akhirnya apa, memuji beralih ke menguji gitu. Nah kalau diuji itu nggak suka
ya kan, karena tahu pria itu butuh dihargai gitu, bukan hanya cuma ditantang. Kayak Duji itu kan kayak ditantang, kamu nantang gitu, kita itu menantang gitu, bukan menghargai dia gitu ya. Itu yang keempat, dia hadir saat, jadi wanita Will ini tadi hadirnya itu saat si pria itu sedang tidak dihormati di rumah, banyak kan gitu ya kan, karena mungkin pas ingin ya gak dilayani ya, terus pas pulang ya gak dihormati, apa pengen ini yang gak dituruti ya kan. Dia berusaha nuruti terus, suami itu berusaha membahagiakan istri, menuruti istri, tapi istrinya yang gak tahu diri, gak sadar diri ya, contohnya kayak aku papa. Oke ya, saat kata-katanya itu gak disetujui, ditolak, saat ide-idenya itu dicibir ya, gak dituruti, nah disitu Will masuk dan membuatnya merasa seperti raja ya kan. Istri itu diratukan tapi malah tidak merajakan, bahkan terkadang banyak yang membabi-bukan ya kayak gitu. Makanya kalau istri udah diratukan, sebisa mungkin kita ngimbangi ya, bukan malah kayak gak sadar diri, wah aku diratukan, dia kayak seolah-olah emang bener-bener dia itu meratukan tanpa harus dirajakan gitu, enggak ya, sama seimbang harusnya. Terus dan kalau kita itu tahu ya, paling ironis ya, bahwa banyak gitu ya wanita itu di luar sana itu nggak menang ya, bukan karena mereka itu apa ya, cintanya itu nggak banyak ya, bukan, tapi karena mereka tidak belajar bagaimana cinta bekerja di dunia pria. Jadi yang dipikirin tuh hanya dirinya, hanya tentang otak wanitanya aja gitu, sedangkan otak laki-lakinya ini nggak dipikiri ya kan. Makanya seringnya istri sah itu nggak menangnya di sini nih ya. Memang iya ya, apa namanya, iman, terus apa namanya, menimbang-nimbang laki-laki yang baik itu juga perlu, terus apa namanya, semua takdir dan lain-lain itu juga Allah yang menentukan. Tapi setidaknya kita itu usaha memahami otak laki-laki dan perempuan ya, dimana kita sadari kalau otak laki-laki dan perempuan itu memang sangat beda sekali. Allah sudah mengaruniakan otak laki-laki itu kayak gini loh, otak perempuan itu kayak gini, itu tuh sudah digandengkan, sudah disempurnakan gitu, sudah saling melengkapi gitu ya gitu. Makanya kita itu sebagai wanita yang sering belajar taklim ya, gak mungkin, karena cowok itu cenderung ke pekerja keras ya, bukan belajar gitu ya. Banyak kan yang sharing ke Dindra ya kayak gitu ya, terus alah kak telat, ilmunya datang pas belakang, aku sudah ini sudah itu gitu. Sama telat juga aku gitu, nggak cuman kalian tuh yang terlambat, nggak, aku juga termasuknya sangat-sangat late gitu. Tapi di Allah itu nggak ada yang late terlambat ya. Late terlambat itu hanya ada di manusia, udah kasep, udah expired, udah terlambat, itu hanya ada di manusia yang tidak bisa memaafkan dan lain-lain, tidak bisa mengambil pelajaran, itu sudah terlambat. Padahal kalau di bahasa Indonesia kan dibilangin ya, kalau lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik apa ya, datangnya itu terlambat daripada nggak memahami ini sama sekali gitu ya kan. Makanya ya kalau yang sudah memang benar-benar fatal dan lain-lain ya udah, nanti kalau cari yang baru kita menyesuaikan dan mempelajari ini semua. Tapi kalau yang masih langgeng, alhamdulillah gitu ya, yang alhamdulillah kita ya bismillah langgeng gitu ya, ya kita memperbaiki diri dan memahami ilmu ini harus gitu, karena memang otak laki-laki itu masya Allah ya,
yang dikira nggak adil itu ternyata ngefek gitu ya. Nah itu juga kalau di sharingin itu loh ya, itu nggak gampang menjawab gitu loh, lebih ke doa dulu gitu. Apalagi kalau orangnya yang kayak aku ya, kayak batu banget gitu ya, itu mending nggak usah dijawab aja gitu, jadi doain aja gitu biar lembut hatinya dulu, baru kita masuk ke situ gitu ya. Tapi kalau hatinya itu kayak aku, apa nggak mudah banget ya, kayak disiram air berkali-kali itu kayak masih ya gitu, masih nggak lembut gitu. Itu kalau tidak memang kesadaran dari Allah ya, dari Allah yang menyadarkan, terus dia sadar sendiri, itu nggak bisa. Aku pun juga sama gitu. Jadi lihat-lihat yang sharing siapa gitu ya. Terus wanita yang ingin pertahankan pernikahan dengan hanya bermodal logika dan moral, ya biasanya kan wanita itu ya kita lah ya, aku lah ya gitu, modalnya cuma logika sama moral, itu pasti akan mesti nggak menang gitu dari wanita yang tahu gimana dia bermain di wilayah perasaan ya, emosi ya, emosinya seorang cowok itu kan perasaan ya, dan selfish, egois. Makanya Dinda berkali-kali kasih makan siapa aja lawan bicaranya ya, lawan bicara kita kasih makan, karena dengan ngasih makan selfishnya, egonya, dia merasa menang, dan kita padahal yang menang itu padahal kita, tapi dia merasa menang. Itulah dia senang di dunia gitu, kita yang senang nanti di akhirat. Kenapa? Ya karena dinilai Allah ya, bukan dinilai manusia lagi gitu. Jadi pastikan ya antara kesadaran dengan keagamaan itu ya seimbang. Jadi nanti biar apa ya, hati kita itu enak gitu buat memahami gitu ya, kayak gitu. Pinter ini wanita yang berkolaborasi dengan syaitan, dia memainkan ngasih makan selfish atau egoisnya suami gitu, dan emosinya itu dimainkan. Gimana caranya biar adem ayem tentrem gitu ya. Will, wanita idaman lain ya, Will itu nggak pernah dia itu menyuruh, dia itu hanya membuat pria itu ingin bergerak sendiri untuknya. Jadi effortnya dia itu cuma ngasih sentuhan-sentuhan yang meleleh gitu loh. Makanya kebanyakan ya suami itu seneng gitu sama Will itu, karena ya memang Will itu memang nggak menyuruh gitu. Nanti kalau dia sudah memasuki pernikahan ya, kalau hanya main-main kan yang dicari senangnya doang ya kan, nggak mikir ke depannya gimana, belum kelihatan sifat aslinya gitu ya. Nah ini pinter, dia nggak menyuruh-nyuruh, nggak, tapi lebih ke mengapresiasi terus. Akhirnya apa sih, laki-laki itu juga tanpa disuruh dia itu tergerak sendiri itu hatinya untuk ya menuruti semua keinginan si Willnya gitu ya. Dan itulah itu seni pengaruhnya itu di situ, pinter, bukan menyuruh tapi menyentuh hatinya ya. Kayak Tindra ajarin yang ke ajarin ya, kita itu saling belajar, kita saling belajar untuk menyentuh hatinya semua orang itu seperti apa, itu kita saling belajar ya, kayak gitu. Itulah seni pengaruh ya. Jadi bukan ngontrol, bukan, tapi lebih membangun ketergantungan secara perasaan. Emosinya itu dibangun gitu ya, diberi makan tanpa harus ngeforce atau paksaan atau memaksa gitu. Misalnya kalau istri kan, kamu harus ini gini baru ini gitu ya. Dulu Dinda juga gitu. Makanya di sini tak kupas biar ya menyelamatkan wanita lah ya. Biar nggak apa ya, menyelamatkan wanita dan juga pria sebenarnya ini tuh. Bukan cuma hanya sekedar pria aja, enggak ke pria malah justru enggak. Justru kita menyelamatkan hati wanita. Dinda itu sekarang lebih seneng makanin egonya orang-orang gitu, selfishnya orang-orang ku makanin. Bukan cuma suami aja ya, karena sudah tahu ya, oh kayak gitu. Jadi kita itu emang harus makanin orang sih itu.
Bukan berarti mencintai diri sendiri itu ngasih makan selfishnya kita sendiri, ego kita sendiri, bukan gitu. Nah, kalau kita itu istri, ini tuh bukan ajakan untuk jadi will ya, bukan, tapi lebih peringatan bahwa pengaruh emosi, perasaan itu tuh adalah senjata yang harus kita itu kuasai sebelum orang lain menggunakannya ke suami kita gitu ya. Gak bener kalau memang Will itu gak akan lama, karena dia itu cuma ngegamenya itu cuma sementara gitu, tapi banyak juga yang kena mental di sini dan bahkan sampai meninggal dunia. Ada seorang yang kucintai, kukira sudah tenang hatinya, ya meninggal dunia, ya kan, kayak gitu. Jadi di sini aku mau menyelamatkan ya, bismillah sih kalau ini bermanfaat, kalau enggak ya monggo ya. Sering sekali nggak setuju dengan Will itu dikata-katain, yang diapain ya kan, sampai di pisu-pisuin atau ya aku nggak setuju, karena ya mereka nggak tahu alurnya gitu, asal ngejeplak, asal ngomong aja gitu loh. Aku nggak setuju, walaupun itu Will juga gitu, dia nanti juga akan kena karmanya sendiri kok gitu. Tapi penting tuh ngurusin ke diri kita aja loh sendiri, kita sebagai istri gimana, suaminya itu maunya apa, cara sinkronnya gimana gitu ya kan. Oke ya, lanjut next. Aku cintain juga gitu ya, maksudnya aku banggakan, aku gimanain, aku itu memang orangnya diem ya, kayak gak bisa gitu loh, kayak mengeluarkan air mata itu sembarang gitu loh. Secinta-cintanya aku gitu tuh kayaknya langka gitu loh bagi aku ya, nggak tahu kalau yang lainnya mungkin mudah gitu, makanya seringkali dikatakan tidak berempati. Padahal itu setiap hari, setiap saat aku doain tuh buat seseorang, pokoknya gitu. Doakan ya semua orang di seluruh dunia ini yang sudah tiada ya, malam ibadahnya diterima, semua dosa, semua perbuatan-perbuatan tidak baik diampuni, dimaafkan Allah, terus ditempatkan di sisi terindah yaitu surga gitu ya. Oke, next ya, lanjut. Apa yang kita bisa pelajari dari ini ya, usahakan ya tidak usah gitu selalu pakai cinta sebagai tameng. Cinta tanpa pengaruh itu gak kuat, rapuh ya tuh. Terus usahakan untuk tidak hanya sekedar menjadi istri yang baik ya, tapi belajar gitu, kita itu belajar jadi wanita ya, wanita yang bervalue tinggi, yang berkelas, yang dirindukan gitu ya, bahkan saat kita itu ada di depan mata gitu ya itu. Terus kita juga belajar untuk mengusahakan tidak tidak abai gitu sama seni pujian, karena ini tuh mantep banget ini, entah itu di pasangan, entah itu di semua orang, kenain ini pasti insyaallah luluh siapa aja ya. Apalagi yang bahasa kasihnya itu pujian, anak aja yang gak lembut aja jadi lembut karena ini ya. Seni pujian itu pokoknya harus ada gitu di hidup ini. Kayak lelaki itu ya bisa go dari rumah yang penuh tuh logika, gak suka dia tuh menuju kemana, ke pelukan ya, dia tuh udah penuh gitu loh logikanya. Jadi nggak usah di rumah itu, nggak usah serba penuh logika gitu ya. Kalau yang bisa bercanda monggo, kalau aku masih belajar ya, aku tuh nggak bisa bercanda, humoris tuh nggak bisa aku gitu. Jadi ya masih belajar kemana, menuju ke pelukan yang penuh afeksi. Dia itu butuh kehangatan, butuh perhatian gitu, tidak hanya sekedar logika mulu, apalagi ditanya tentang uang terus ya. Ini nanti nggak menangnya ya di bab uang, pasti di bab ekonomi,
terus sifat aslinya itu muncul sendiri-sendirinya. Tapi memang untuk suami yang sudah kehijab gitu ya, yang gak setia, yang masih kehijab, dia kayak semuanya baik-baik semua karena belum terlihat gitu. Tapi lihat aja ya, semua yang gak setia itu coba, nggak beramal enggak, tapi belajar dari ngelihat dari kehidupan orang-orang yang sudah menyesali, orang-orang yang sudah tobat, semua aku kumpulin semua gitu. Buat apa? Buat pelajaran, bukan buat apa-apa gitu ya. Jadi di sini aku merangkum kalau sebenarnya will itu sementara, tergantung kitanya bisa bertahan enggak ya gitu. Tapi kalau suaminya sudah ending ya udah ya, kita kalau cari nanti itu ya yang apa ya, yang sudah kita menguasai ini gitu loh. Makanya mencari yang baru itu mudah, tapi kalau tapi harus memperbaiki diri dulu gitu. Mudah banget, gak usah dicari aja udah dapet gitu ya. Itu pun kalau kitanya mau. Tapi kalau kitanya fokus memperbaiki diri dulu dan lain-lain, memantaskan diri dulu ya kan nggak tahu. Semua orang kan wajib ya ini tetap berdoa kelanggengan buat rumah tangga itu tetap ya, tapi logika, usaha, pengertian ilmu itu harus dapat semua gitu. Dan selalu libatkan Allah tentunya, karena tanpa Allah gak akan bisa rumah tangga itu mau sekuat-kuatnya apa bertahan, gak akan bisa, yakin. Itu tiang kok ya kan, tiang kehidupan itu kan ya agama, makanya harus seimbang gitu ya. Aku tuh sering banget lihatan sharing-sharing yang nyesel, yang apa, yang kok nggak dari dulu, kok nggak ini. Aku sendiri loh yang merasakan, mereka sharingnya ke saya, ya gimana ya kita sama-sama belajar gitu. Dan satu lagi, kalau kita itu ingin memenangkan hati pasangan kita, ya nggak usah hanya menuntut dia itu buat berubah. Aku pikir dulu ya gitu, kalau udah bucin sama aku dia berubah gitu, tapi ternyata tidak sama sekali. Dia berubah hanya untuk manusia, nggak akan abadi dan nggak akan selamanya. Jadi kita ubah mindsetnya ya, ubah cara kita itu memperlakukannya, bukan demi dia, bukan, tapi demi kita sendiri ya. Selain biar mentalnya kita tuh tetap sehat juga, biar apa ya, paling bagus ini ya tidak disingkirkan gitu oleh wanita yang sudah paham permainan ini lebih dulu. Tapi kalau aku kok ya nggak mikir ya untuk wanita itu, aku lebih self love sih ya, lebih menyehatkan mental aja. Kalau wanita itu mau tersisi atau gimana, aku nggak, no respect apa ya, nggak ke situ apa mikirnya. Kamu mau stay di rumah tangga kita, monggo ya kan, kamu mau go monggo, kamu mau apa monggo, kamu pengen apa aja aku lepas, bebas senyamannya, kayak gitu ya. Kalau Cindra kayak gitu, fokusku sekarang ya, kalau fokusku kayak gitu hanya ke memperbaiki diri, fokus ke diri sendiri ya, menebus semua dosa-dosa ya yang dulu itu nggak tahu gini kayak gitu. Kalau Dinda lebih ke situ ya. Semua orang berbeda ya, yang jelas intinya aku di sini pengen gitu, selain menyelamatkan pria wanita juga bismillah rumah tangga ya gitu. Entah itu nanti aku endingnya seperti apa rumah tanggaku kan nggak ada yang tahu ya. Semua orang di seluruh dunia ini menginginkan abadi langgeng selamanya, tapi semua lagi kembali ke takdir sama usaha kita. Yang tuh cinta yang kita beri itu nggak, emang apa ya, bukannya nggak bener gitu, bukan, tapi terkadang itu caranya kita menyampaikannya loh yang nggak bener. Kayak misalkan bener, yang cinta yang kita beri itu tulus, terus bener-bener murni gitu ya, tapi menyampaikannya itu kadang tidak sinkron gitu, tidak sesuai gitu, terlalu apa, terlalu yang tidak lembut gitu kan, keras, terus juga gak hangat gitu ya, terlalu dingin.
terlalu logis gitu. Dan di dunia pria, yang menang bukan yang paling benar, tapi yang menang tuh yang paling bisa menyentuh sisi maskulinitas mereka secara halus. Jadi kalau bisa menyentuh maskulinnya seorang pria dengan lembut, dengan halus, bismillah, atas izin Allah, semuanya kan baik-baik saja dan langgeng sampai mau memisahkan gitu ya. Nah, maskulin itu apa, feminim itu apa, dibahas di konten selanjutnya. Dindra akan bahas ini terus pokoknya buat menyelamatkan semua orang di seluruh dunia. Ya memang aku tidak bisa menentukan ya, Allah yang bisa menentukan, tapi bismillah kontenku ini bermanfaat gitu ya. Karena aku vakum kemarin tuh buat nimbang-nimbang konten mana yang benar-benar aku up dan mana yang enggak ya. Maaf, kontennya random ya, agamanya terus ya enggak agama terus, spiritual terus ya enggak spiritual terus, pokoknya random di realita kehidupan ini gitu, kayak gitu. Tapi memang pro dan kontra itu semua konten pasti ada ya, pasti ada. Jadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang tidak berkenan. Tentunya Dindra hanya sekedar manusia yang selalu ingin belajar menjadi lebih baik dari sebelumnya, bukan lebih baik dari lainnya ya. Aku juga gak sempurna, juga bukan malaikat, bukan dewi, bukan dewa, bukan siapa-siapa ya. Allah yang jadi penentunya. Sini tak up karena aku sudah lost atau kehilangan orang yang sangat aku adem-ademin gitu loh hatinya gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak semua lost atau aku kehilangan, nggak ya, karena banyak yang sharing-sharing sama aku itu, kita belajar bareng dan dia akhirnya move on, bangkit kembali, tumbuh bersama dan pakai logika gitu, nggak sekedar pakai hati atau perasaannya gitu. Paling nggak buat kita itu mentalnya itu nggak kuat atau nggak waras, harta tahta wanita pria. Jadi harta tahta itu kedudukan jabatan kayak gitu ya, terus wanita pria itu cinta ya kan. Jadi udah imannya itu nggak kuat, ditambah kayak gitu ya udah kena mentalnya gitu ya. Bismillah, sehat selalu ya, kayak gitu aja Dindra pesennya. Kesehatan tuh lebih penting daripada harta dan lain-lain. Sehat dulu baru cari-cari kerja atau cari-cari uang ya. Karena aku tuh setiap sharing itu aku ngedenger itu kayak bener-bener prihatin gitu ya, kok berhubung ya sama gitu loh, sama yang apa aku rasakan dulu. Mesti orang mau mengakhiri hidupnya, ambil jalan yang pendek gitu. Kok ya persis gitu loh. Walaupun aku sudah lumayan berusaha untuk tidak ke situ, mesti semua orang yang sharing rata-rata tentang itu ya. Alhamdulillah, ma'asyi barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Aku doakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel semuanya.